Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasulah amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, saya Muhammad Farhan Ujum. Saya akan menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kehadirannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan merupakan prinsip-prinsip dasar untuk semua masalah kehidupan. Al-Quran juga berfungsi sebagai panduan hidup di dunia dan di akhirat. Perjalanan Al-Quran mulai pertama kali diturunkan hingga sekarang, mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang, melewati periode lebih dari 1400 tahun lampau. Kendati berusia panjang, tidak seperti kitab-kitab suci lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keutuhan dan keaslian Al-Quran, sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Di masa kenabian, Al-Quran diturunkan dalam dua cara. Pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada bulan suci Ramadan. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qadar ayat pertama yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kedua, usai diturunkan di langit dunia, lalu wahyu Al-Quran ini diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan konteks dan kebutuhan selama kira-kira 23 atau 25 tahun. Ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus juga tanda pengangkatannya sebagai Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah membaca Iqra, yang artinya bacalah. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Sampai berapa lama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW tidak dalam satu waktu, melainkan secara berangsur-angsur. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai durasi waktu tersebut. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini dijelaskan dalam satu firman-Nya yang berbunyi, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Artinya, Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau, Nabi Muhammad, membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Proses turunnya Al-Quran terbagi ke dalam 3 tahap. Pertama, dari Tuhan ke Lauhul Mahfuz. Turunnya Al-Quran ke Lauhul Mahfuz dijelaskan melalui firman-Nya dalam surat Al-Buruj ayat 21-22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Artinya, bahkan yang didustakan itu Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauhul Mahfuz. Kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia sekaligus menjadi awal turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini diperkuat dengan firman-Nya dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 dan surat Al-Qadar ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran surat Al-Qadr ayat 1. Yang ketiga atau yang terakhir, Al-Quran diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Kitab suci umat Islam ini diturunkan lewat perantara malaikat Jibril pada malam Qadar. Al-Jarkasi mengatakan dalam Al-Burhan fi Ulum Al-Quran ini adalah pendapat yang dianut mayoritas ulama. Mengenai durasi turunnya Al-Quran, Profesor Jiddin mengatakan dalam bukunya Kronologi Al-Quran bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menghitung total waktu secara keseluruhan. Ada yang mengatakan selama 23 tahun, ada juga yang menyebutkan 25 tahun. Perbedaan perhitungan ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat tentang lamanya Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah sesudah kenabian. Adapun hikmah di balik turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Ada sejumlah hikmah di balik turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur mengutip buku pengantar studi Al-Quran. Teori dan pendekatan karya Munzir Hitami berikut diantaranya. Yang pertama, menunggukan hati Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaum musyrikin. Yang kedua, mengingat hati Nabi Muhammad SAW yang lembut, sedangkan ayat-ayat Al-Quran tergolong berat, maka tidak pantas jika diturunkan sekaligus. Yang ketiga, agar penetapan hukum-hukum syariat juga berlangsung secara berangsur-angsur. Yang keempat, memudahkan bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk menghafal ayat-ayatnya. Yang kelima, agar turunnya ayat sesuai dengan timing dan konteks sosialnya. Yang keenam, bimbingan pada sumber Al-Quran itu sendiri, yakni Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Jadi itu yang bisa saya jelaskan tentang turunnya Al-Quran dan hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi apabila ada perkataan yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada perkataan yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sekian dari saya. Undur ma qala wala tangdur man qala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.